Apakah adik-adik pernah pergi ke pasar? Dan apakah keadaan pasarnya sama seperti pasar pada gambar yang ada pada layar kalian? Nah, pada video ini kakak mempunyai cerita tentang Dayu dan ibu yang pergi ke pasar. Mari kita lihat ceritanya. Dayu dan ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Melihat banyaknya tumpukan sampah, Dayu berkata kepada ibu, "Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu?" Lalu, ibu menjawab, "Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan." Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika turun hujan, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, maka akan mengakibatkan gatal-gatal. Nah, adik-adik bisa kalian lihat pada layar kalian. Ini adalah keadaan pasar jika hujan turun. Maka tanahnya akan menjadi berlumpur dan becek. Ini sangat berbahaya ya adik-adik, karena jika lumpurnya mengenai kulit bisa mengakibatkan gatal-gatal. Kemudian, jika kita berjalan di lumpur atau tanah yang becek, kita bisa saja terjatuh karena tanahnya licin. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ibu kepada Dayu. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Jadi, jika kita peduli dengan kebersihan lingkungan, maka kita akan membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan. Karena dengan membuang sampah sembarangan, maka lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat. Perhatikan gambar kondisi pasar di samping. Jika kita perhatikan, kondisi pasar di samping adalah contoh pasar yang tidak bersih dan tidak sehat. Nah, bisa kita lihat pada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, ini dia. Banyak sampah berserakan. Lihat di sini banyak kantong-kantong sampah yang ada di sebelah tempat jualan, sehingga mengakibatkan barang-barangnya menjadi dekat dengan sampah. Kemudian, jalanannya becek, penuh lumpur dan cairan dari sampah. Lihat, di sini cairannya keluar dari sampah-sampah dan mengakibatkan tanahnya menjadi becek. Jika banyak sampah, udara di pasar akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya adik-adik. Nah adik-adik, jika kalian sudah pernah ke pasar, kalian bisa juga mencari ciri lain dari pasar yang tidak bersih dan tidak sehat ya. Nah, dari cerita tadi kita sudah belajar beberapa kosakata baru. Yang pertama adalah tercemar. Nah, seperti ini ya, tercemar. Artinya apa ya tercemar? Tercemar artinya adalah ternoda atau kotor. Kemudian, yang kedua adalah gatal. Tadi ada kata-kata gatal. Nah, arti kata gatal ini adalah terasa sangat geli pada kulit, sehingga kita ingin menggaruknya. Kemudian, yang ketiga adalah sakit. Sakit artinya adalah terasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Nah, itu dia kosakata yang tadi kita pelajari ya adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Setelah berkeliling pasar, Dayu ingin pergi ke toilet untuk membersihkan kakinya. Namun, WC umum di pasar terlihat kotor.
WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Nah, seperti pada gambar, pengunjungnya membuang sampah kulit pisang sembarangan. Ini sangat berbahaya ya adik-adik. Kita bisa terpeleset jika menginjak kulit pisang ini. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Hal ini berguna agar aliran airnya segera lancar dan bisa mengalirkan air sehingga tidak terjadi genangan air. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Nah, membersihkannya juga harus menggunakan sikat seperti ini, sikat lantai. Kemudian sabun. Sabunnya sabun cair atau sabun batang ya adik-adik. Tapi biasanya untuk membersihkan lantai kamar mandi kita menggunakan sabun yang cair seperti ini. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin seperti yang tadi sudah kakak sampaikan ya. Selain sabun cair, ada jenis sabun lain yang biasa kita gunakan seperti sabun krim dan sabun batangan. Nah, seperti ini bentuk sabun batangan ya adik-adik. Sabun batangan ini bentuknya adalah seperti balok. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membuat pola tertentu. Nah, adik-adik perhatikan pola yang terbentuk dari balok berikut ini ya. Sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajari tentang pola pada bangun datar. Nah, hari ini kita belajar tentang pola pada bangun ruang. Di sini ada beberapa balok dengan ukuran yang berbeda. Kita lihat di sini ada polanya ya adik-adik. Yang pertama, baloknya adalah yang ini. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini ternyata bentuknya sudah sama seperti yang pertama. Berarti bisa kita tulis satu lagi. Kemudian ini juga sama seperti yang kedua. Berarti 2. Kemudian selanjutnya sama seperti yang ke-1. Dan ini sama seperti yang kedua. Nah, sudah terlihat kan polanya adik-adik? Satu balok yang menyamping dan yang kedua adalah balok yang ke atas. Satu balok menyamping, satu balok ke atas, satu balok menyamping, satu balok ke atas, satu balok menyamping, dan satu balok ke atas. Seperti itu polanya ya adik-adik. Jadi jika dilanjutkan, selanjutnya adalah balok yang menyamping. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat ya pola berikut ini. Nah, adik-adik, kita akan melengkapi polanya ya. Yang pertama, baloknya adalah menyamping. Kita tulis ya yang pertama. Yang kedua, baloknya ke atas. Kemudian, yang ketiga, baloknya juga masih ke atas. Nah, yang keempat ini baloknya sama seperti balok yang pertama. Berarti ini sudah masuk ke balok yang pertama lagi ya. Selanjutnya adalah balok yang kedua, ketiga, dan kembali lagi ke balok pertama. Berarti selanjutnya adalah kedua dan ketiga. Nah, balok kedua dan ketiga ini adalah balok yang ke atas ya, ke arah atas atau berdiri. Jadi, bisa kita tulis lanjutannya adalah balok yang berdiri sesuai dengan nomornya, 2 dan 3. Berarti polanya adalah satu balok ke samping dan 2 balok yang ke atas. Satu balok ke samping dan 2 balok yang ke atas. Seperti itu ya adik-adik untuk melengkapinya. Oke adik-adik, kalian bisa berlatih agar lebih paham tentang pola bangun ruang seperti yang tadi kita sudah pelajari ya. Ini kita akan belajar tentang perlunya menjaga kebersihan taman kota.
Pada video ini, kakak mempunyai cerita tentang Dayu dan warga sekitar komplek rumah Dayu yang bekerja sama untuk membersihkan taman kota. Mari kita langsung lihat ceritanya ya adik-adik. Warga komplek perumahan Dayu sedang bekerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan. Lingkungan yang bersih akan membuat kita menjadi nyaman. Setelah selesai bekerja bakti, ayah, ibu, dan Dayu beristirahat sejenak. Mereka duduk di bangku yang ada di taman kompleks. Kemudian, Dayu bertanya kepada ibu. Dayu berkata, "Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu?" Kemudian, ibu menjawab pertanyaan Dayu. Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mendengar penjelasan ibu, Dayu bertanya kembali, "Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu?" Kemudian, ibu menjawab, "Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah." Nah, adik-adik, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang macam-macam sampah. Ada sampah organik dan sampah anorganik, bahkan ada sampah B3 atau yang beracun. Tentunya adik-adik masih mengingatnya kan perbedaan sampah organik dan non-organik serta sampah B3. Nah, dari cerita tadi kita belajar beberapa kosakata baru, yaitu yang pertama adalah kerja bakti. Kerja bakti artinya adalah suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah daur ulang. Daur ulang ini artinya adalah suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Jadi adik-adik, jika kita memiliki barang yang sudah tidak terpakai lagi, nah kita bisa mendaur ulangnya untuk menjadi barang baru yang bisa kita pakai lagi. Sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan daur ulang. Contohnya seperti membuat prakarya dari botol bekas. Kita membuat tempat pensil dengan menggunakan botol bekas yang sudah tidak terpakai. Sehingga botol bekas yang tadinya sudah tidak terpakai lagi bisa kita pakai menjadi tempat pensil. Yang ketiga adalah tata kota. Tata kota artinya adalah pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Nah, kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar. Taman kota ini bisa digunakan untuk berolahraga atau mengajak jalan hewan peliharaan, kemudian bisa juga untuk bermain. Nah, banyak sekali ya manfaat taman kota. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih dan segar. Kita semua membutuhkan taman kota. Nah, biasanya di taman kota terdapat banyak pepohonan dan bunga-bunga yang membuat udara di taman kota bersih dan segar. Oleh karena itu, banyak orang yang senang pergi ke taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Nah, adik-adik, jadi kebersihan taman kota bukan hanya menjadi kewajiban petugas kebersihan ya adik-adik, tapi kebersihan taman kota menjadi tanggung jawab semua warga, apalagi yang mengunjungi atau menjadi pengunjung di taman kota tersebut. Jika pengunjung melihat ada sampah berserakan,
Sebaiknya sampah itu dibuang di tempat sampah agar taman kotanya menjadi bersih dan tetap nyaman untuk dikunjungi. Tanaman yang ada di taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Nah, banyak orang pergi ke taman kota untuk melihat pemandangan yang indah atau mendapat udara yang segar dari tanaman-tanaman yang ada di taman kota. Jadi, jika kita bermain ke taman kota, kita tidak boleh mengganggu tanaman ya, dengan menginjak atau memetik buah-buahnya atau merusaknya. Itu akan merusak keindahan dari taman kota. Nah, adik-adik, cara menjaga kebersihan taman seperti yang kita lihat di sini ada beberapa petugas ataupun bekerja sama dengan warga untuk menjaga kebersihan taman. Kebersihan taman harus selalu dijaga. Rumput-rumput liar harus dibersihkan secara teratur. Selain itu, bentuk dari tanaman harus dijaga agar tetap indah. Tanaman juga perlu disiram secara teratur. Nah, seperti yang bapak-bapak ini lakukan, ada yang memotong rumput, ada yang membentuk tanaman supaya bentuknya tetap indah, ada juga yang membuang potongan-potongan rumput ke tempat sampah supaya tamannya tetap indah dan rapi. Jabakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, adik-adik, tahukah kalian contoh sikap mau hidup bersama? Nah, mati dulu gambar berikut ini. Yang pertama adalah ada gambar sedang bermusyawarah. Kemudian, yang kedua adalah gambar beribadah bersama. Sekarang mari kita lihat contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar lainnya ya. Yang pertama tadi ada kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Kemudian mengikuti musyawarah bersama warga. Kemudian yang ketiga adalah beribadah bersama dengan tetangga. Seperti yang tadi kita lihat gambarnya ya adik-adik. Selanjutnya ada saling membantu apabila ada warga yang terkena musibah. Selanjutnya ada mengikuti kegiatan ronda malam. Dan ada juga kegiatan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, adik-adik kalian juga bisa mencari atau menentukan kegiatan lain yang mencerminkan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, selain kegiatannya, kita juga perlu memperhatikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar ya adik-adik. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah menghormati perbedaan agama. Pastinya di lingkungan sekitar kita ada yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Nah, kita harus saling menghormati agar hidup kita tetap rukun dan damai. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Jika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita harus menghargainya dan tetap menghormatinya. Yang keempat, peduli pada sesama. Kemudian, yang kelima adalah bersikap rendah hati. Dan yang keenam adalah mau membantu kesulitan tetangga. Nah, jadi kita juga harus tahu keadaan tetangga sekitar kita ya adik-adik. Kita harus peduli dengan keadaan sekitar kita. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Nah, dari judul ini, apakah adik-adik tahu arti flora dan fauna? Jika belum tahu, mari kita lihat langsung ceritanya ya. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Taman Nasional Ujung Kulon ini terletak di Provinsi Banten. Di Taman Nasional Ujung Kulon, Dayu dan teman-teman melihat badak bercula satu. Badak ini adalah binatang yang dilindungi oleh pemerintah karena jumlahnya yang semakin sedikit. Badak ini sering diburu untuk diambil culanya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu yang mana yang merupakan cula?
Nah, ini dia yang dinamakan cula. Cula adalah bagian tajam yang ada di bagian atas mulut badak. Seperti ini ya adik-adik. Nah, yang ada pada gambar kalian adalah badak bercula satu. Selain badak bercula satu, ada juga badak bercula dua. Nah, binatang badak ini sudah sangat langka di Indonesia karena sering menjadi hewan buruan untuk diambil culanya ya adik-adik. Nah, selain badak, di Taman Nasional ini juga banyak flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang dilindungi. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, maka kehidupan manusia pun akan ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tumbuhan yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Nah, jika tumbuhan di hutan terbakar, maka akan menghasilkan banyak asap. Nah, jika asap ini terhirup oleh kita, maka kita akan sesak dan bisa terkena penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ISPA ini jika tidak segera ditangani, maka bisa menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari ya adik-adik. Nah, seperti ini. Ada gambar badak bercula dua dan ada gambar snap. Nah, artinya adalah badak ini diburu oleh pemburu untuk diambil culanya. Dan di sini juga ada banyak batang-batang pohon yang sudah ditebang pohonnya, mengakibatkan tanahnya menjadi gersang dan tidak ada lagi tempat tinggal untuk hewan. Jika perburuan dan pembakaran hutan bisa dihindari, maka hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak akan punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, jika kita bisa hidup dengan merawat tumbuhan dan hewan, maka banyak sekali manfaatnya bagi manusia ya adik-adik. Jika perburuan dan pembakaran hutan bisa dihindari, tumbuhan dan hewan di hutan dapat terselamatkan. Lalu, bagaimana ya cara menjaga tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita agar tetap sehat? Nah, amati gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gambar Pak Tani yang sedang memberi pupuk untuk tanamannya. Kemudian ini juga ada seorang peternak yang sedang memberi makan hewan ternaknya. Jadi, cara menjaga kesehatan tumbuhan adalah dengan cara menyiraminya secara teratur dan memberi pupuk. Sedangkan cara menjaga hewan agar tetap sehat adalah dengan memberinya makan secara teratur, kemudian menyediakan tempat tinggal bagi hewan, serta rajin membersihkan kandangnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup saling membutuhkan. Seperti yang tadi kita sudah lihat penjelasannya. Tumbuhan dirawat oleh manusia agar bisa tumbuh subur. Jika tumbuh dengan subur, maka dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Manusia, hewan, dan tumbuhan saling melengkapi. Jika hewan dan tumbuhan lestari, manusia akan sehat. Jika manusia sehat, hewan dan tumbuhan akan dapat dirawat dengan baik. Jadi, adik-adik, marilah kita jaga tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita dengan baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Perhatikan gambar berikut ini. Apa ya yang sedang dilakukan Dayu dan teman-teman? Sikap apa yang mereka tunjukkan? Dayu dan teman-teman sedang merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Nah, jadi membersihkan tamannya tidak sendiri ya, tapi bersama-sama dengan teman sekelas.
Sekarang mari kita lihat manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika kita hidup tidak bersatu dengan teman. Di sini kakak sudah memiliki beberapa manfaat dan akibatnya. Tinggal kita cocokkan ya adik-adik. Mulai dari banyak teman. Banyak teman itu kira-kira manfaat atau akibat ya? Kita lihat. Ya, banyak teman merupakan manfaat hidup bersatu dengan teman. Selanjutnya, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Nah, ini berarti masuknya ke akibat jika hidup tidak bersatu dengan teman. Selanjutnya, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Tentu saja ini adalah manfaat hidup bersatu dengan teman. Kemudian, pekerjaan cepat selesai. Ini juga merupakan manfaat hidup bersatu dengan teman. Nah, ini masih ada dua lagi ya, pekerjaan lama selesai. Tentu saja ini adalah akibat jika hidup tidak bersatu dengan teman. Dan dibenci teman juga sama, merupakan akibat jika hidup tidak bersatu dengan teman ya adik-adik. Nah, jadi kita sudah membedakan mana yang merupakan manfaat hidup bersatu dengan teman dan mana yang merupakan akibat jika kita hidup tidak bersatu dengan teman. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada juga yang merapikan pot seperti Udin. Udin bertugas merapikan pot bunga. Nah, adik-adik, amati bentuk pot bunga yang dibawa oleh Udin. Pot bunganya berbentuk tabung. Tabung merupakan bangun ruang. Nah, tabung ini bisa disusun membentuk pola tertentu. Adik-adik, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang pola bangun datar dan pola bangun ruang. Nah, kali ini kita akan mengulangnya agar lebih paham ya adik-adik, namun ini dengan bangun ruang yang berbeda. Ini adalah tabung. Nah, sekarang kita amati pola bangun ruang berikut ini ya. Ini yang pertama ada tabung lagi dengan posisi yang sama. Kemudian yang ketiga ini tabungnya posisinya miring. Jadi ada dua tabung berdiri tegak dan satu tabung miring. Dua tabung berdiri tegak dan satu tabung miring. Dua tabung berdiri tegak dan satu tabung miring. Jadi polanya sudah terlihat ya adik-adik. Dua tegak dan satu miring. Nah, selanjutnya pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Jadi tidak hanya tabung saja, bisa juga digabungkan dengan yang lain ya adik-adik. Nah, contohnya seperti ini. Ada tabung, balok, dan kubus. Kemudian kembali lagi ke tabung, balok, dan kubus. Tabung, balok, dan kubus. Nah, berarti pola selanjutnya apa ya adik-adik? Apakah adik-adik sudah tahu jawabannya? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah kembali ke tabung. Setelah tabung, apa ya? Setelah tabung adalah balok. Ya, mudah sekali kan adik-adik? Adik-adik bisa memahami materi pola bangun datar ini dengan berlatih latihan yang ada di buku kalian ya adik-adik.